Cepat Saya nggak seperti itu. Saya tetap mengampuni kamu juga. Kalau sekali apa memangnya kamu sama Tuhan? saya. Iya, ya memang iya. Memang iya kau bilang kau Tuhan. Itu adalah sesat kau. Yoga, coba di mute dulu deh. Sabar deh. Ini mau ajarkan sesuatu. Ya, Oke, dengan teman-teman ya. Orang yang paling tersesat dari jalannya adalah orang yang mengencingkan. Saya bilang siapa? Anda kenapa baper? Anda merasa. Kalau Anda merasa berarti Anda tahu kalau itu untuk Anda. Lucu Anda ini. Saya tidak sebutkan nama. Sekarang saya keluar dari konteks keagamaan. Saya tanya kepada Anda, Bang YR. Kalau adik Anda tidak mengucapkan selamat Natal, apakah Natal berhenti? Maaf, saya silent. Tidak. Oke, buka saja. Kita TikTok aja. Seandainya adik Anda tidak mengucapkan selamat Natal, apakah itu menciderai hari Natal yang kalian jalankan, berubah menjadi duka? Ibu Anda menjadi tidak jadi Natal, menangis terseduh-seduh, sakit? Tidak. Bang, kalau tidak ada urgensi, tidak ada mudarat, kenapa harus menuntut orang lain untuk mengikuti sudut pandang kalian? Perkara akidah kami tidak toleransi, Bang. Bersalib, belum mau bilang apa. Maksudnya gini, Rifa. Terkadang saya melihat dari komal-komal kalian, teman-teman API gitu ya, membuat satu kebenaran berdasarkan menyalahkan ajaran orang lain. Itu yang pertama. Dan dengan seperti itu, kenapa kalian ini benar. Masuk kalau nggak curhat, kalau nggak framing? Tahu nggak arti kebenaran itu apa? Oke, sekarang apa definisi kebenaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di video pertama bercerita tentang Uni Rifa berdebat dengan pria Kristen bernama akun Robin. Robin mengatakan tidak ada manusia suci selain Yesus. Setelah dibantah Uni Rifa dengan Bible-nya, lalu tiba-tiba ia mengatakan itulah mengapa ia tidak percaya dengan yang tertulis. Dan diskusi selanjutnya, seorang pria Kristen bernama akun YR bertanya, apakah seorang Islam boleh mengucapkan selamat Natal kepada umat Katolik atau Kristen? Dan diskusi selanjutnya, seorang pria Kristen bernama akun Trendy memberikan data dalam Al-Quran yang isinya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Nah, mari kita tonton dan dengarkan diskusi dan jawaban dari Uni Rifa. Dulu, Islam sejati itu beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa amar ma'ruf nahi mungkar? Perbedaan umat Islam dengan umat lainnya, mereka diperintahkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Benar katakan benar, salah katakan salah. Tidak ada yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Anda demi menghindari diri Anda dari blundernya kitab suci Anda yang kami kuasai, Anda mengatakan saya tidak percaya dengan apa yang tertulis. Tapi di awal tadi Anda yang mengatakan tidak ada satupun manusia suci kecuali Yesus. Dari mana Anda tahu Yesus kalau bukan dari Bible? Saya tidak pernah memaksa. Saya tidak perlu dan tidak pernah memaksa. Oke, nggak apa-apa nih. Cocok kau sama sikat buntal itu kau. Gimana Pak Yoga? Tadi kau bilang kau paling suci, kau bilang pernah kau nengok surga, kau bilang gimana ceritanya? Gimana Pak Yoga? Ini marga apa kamu Pak Yoga? Dia orang Batak. Nggak usah, Pak. Nggak ada kaitannya dengan marga. Nggak usah kaitan dengan marga ya. Jangan menyerang pribadi orang lain, bahas substansi. Di sini bukan ini saya tidak menghakimi, saya membuktikan. Mau aku sama Roh Kudus, mau adukanlah. Cepat, saya nggak seperti itu. Saya tetap mengampuni kamu Yoga. Kalau sekali apa memangnya kamu sama saya. Iya, ya memang iya.
Wah, Iya, kan? emang iya, kau Yoga, bilang diam, kau tutup. Tuhan. Itu adalah sesat kau. Yoga, coba di mute dulu deh. Sabar deh. Ini mau Silakan. ajarkan sesuatu. Ya, Oke, dengar lanjut. teman-teman ya. Orang yang paling tersesat dari jalannya adalah orang Nah, ini yang juga makasih, ini kan mengencingi menjolimin. saya. Nah, Yang ini saya nggak bilang apa-apa. siapa? Anda kenapa Terima baper? kasih, Anda Pak. merasa. Kalau Anda merasa berarti Anda tahu kalau itu untuk Anda. Lucu Anda ini. Saya tidak sebutkan nama. perkataan ini Kok. kepada siapa? Coba. Saya Kepada siapa ini perkataanmu? saya bicara kepada orang yang nonton ini. Anda kenapa pakai nenek-nenek ini? Oke, maaf. Laki-laki Kalau tapi begitu, kayak maaf. nenek-nenek. Oke. Laki-laki tapi ya, kelakuan terima kasih seperti lah, Umi. nenek-nenek. Iyalah. Ya, dengar Terima kasih lah teman-teman. kawan. Di mute. Saya ini bicara bergantian. Kalau Anda mau bicara saya kasih waktu. Dengar teman-teman ya. Ya, silakan. Umat boleh, silakan. di mute. Umat Islam itu adalah umat yang ada perintah baginya beramar ma'ruf nahi mungkar. Kan saya sudah katakan dari awal, amar ma'ruf artinya kami diperintahkan untuk mengajak kepada kebenaran dan kebaikan, dan bernahi mungkar kami diperintahkan untuk tidak bersama-sama dengan kemungkaran. Benar katakan benar, salah katakan salah. Itu kami umat Islam. Anda sebagai umat yang tidak mau mengakui agama Anda, tapi Anda sudah menunjukkan tadi Anda Kristen. Buktinya apa? Anda mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia suci kecuali Yesus. Saya tampar Anda dengan isi kitab sucinya orang Kristen, Lukas 1:70, Yeremia 1:5. Lalu tiba-tiba Anda katakan, itulah kenapa saya tidak percaya kepada yang tertulis. Argumen itu saja sudah menunjukkan bahwa Bible ini tidak layak dipercaya menurut Anda. Itu konsekuensi dari argumen Anda. Lalu kemudian, Anda bicara tentang Tuhan. Anda tidak percaya kepada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tapi bicara tentang Tuhan. Dari mana Anda tahu tentang Tuhan? Tidak ada satupun orang beragama yang tahu tentang Tuhan kecuali merujuk ke kitab suci, kecuali dia nabi. Nabi tidak perlu kitab suci dulu baru dia tahu Tuhan. Kenapa? Dialah penyampai kitab suci itu. Dia yang memberikan kitab suci, punya Tuhan, firman Tuhan. Lalu Anda katakan Tuhan di dalam diri Anda. Anda lebih sesat daripada orang Kristen. Justru Anda adalah orang yang paling sesat dan menyesatkan. Kenapa? Anda mengaku Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup saya. Oke, ketika Anda di Itu jelas. toilet, Tuhan bersama Anda. Emang Jelas. ada gila-gila kau, Robi. Emang ada gila-gila. Terima kasih buat yoga saudaraku. Iya, ada gila-gila mulu. Iya, nggak apa-apa. Yang ada pun nggak apa-apa. Ya, Tuhan tetap ada sama saya sampai sekarang. Nah, Kami kenapa Tuhan tidak nggak ada peduli ketika dengan saya itu. bilang, Kami tidak peduli dengan penyesatan Anda. Anda mau nggak bilang Anda apa-apa. Tuhan, kami tidak peduli. Kami hanya membuktikan orang-orang yang mengaku beragama, mengaku kenal Tuhan, tapi mengangkangi kitab sucinya, ini adalah orang yang paling sesat di antara orang-orang tersesat. Ya, terima kasih. Ya, yang penting yang menciptakan saya tidak mengatakan saya sesat. Siapa yang Kalau menciptakan dia Anda? Kau ke jalan yang benar. Yang maha kuasa dan yang tidak bisa Siapa? dipandang oleh manusia. Siapa namanya? Ya, Siapa namanya? yang tidak bisa diketahui. Yang maha esa, yang maha kuasa. Siapa Nah, itu. namanya? Dari mana Yang Anda tidak tahu kalau bisa dia maha dimengerti oleh kuasa? manusia. Dari mana Anda tahu kalau dia maha Ini esa? ada di dalam hidup saya. Siapa Saya yang bilang hidup kalau bisa dia maha hidup esa? bukan karena riba. Saya hidup bukan karena yoga. Saya hidup bukan karena babe. Ya, saya hidup bukan karena siapa-siapa, bahkan nabi-nabi, rasul-rasul. Udah, Saya Fandi, bisa Fandi, hidup karena yang turunkan. maha Saya esa. nggak mau jawab buang Kau waktu. daripada suka buntal serius. Terima kasih Siapa nama Tuhan yang menciptakan itu? Pagi dia. Baru Lebih ngomong parah aja. daripada suka buntal itu loh. Sikap buntal masih ada lah kan. Ini Yoga, kalau kau lihat pendeta-pendeta kayak gini semakin mantap enggak imanmu itu? ya iyalah, dia aja gak bisa menjawab. Semakin bagus imanku. Ya, basmele, Islam atau non-Islam? Basmele.
Jadi kalau kalian mau menipu jemaat kalian, menipu diri kalian, menipu orang lain, kami tidak masalah. Tapi ketika kalian menipu di hadapan kami umat Islam, ada kewajiban kami untuk bernahi mungkar. Apa itu bernahi mungkar? Mengatakan tidak pada yang salah, mengatakan iya pada yang benar. Kalau kalian mau menipu banyak orang, jangan cari tempat ini. Karena kami tidak akan izinkan kalian menipu siapapun. Satu orang pun kami tidak izinkan kalian tipui. Halo, silakan Evo, baik, muslim atau non muslim? Muslim atau non muslim? Kunci, muslim atau non muslim? Non muslim. Oke, brother, silakan. Mau bertanya atau mau mengajukan pernyataan, silakan. Buka mic-nya. Kunci, silakan buka mic-nya, mau bertanya atau mau menyatakan sesuatu. Undang untuk buka mic. Ya, silakan, kunci. Paling akhir, mana cuci tangan dulu ya? Yesi Novita, muslim atau non muslim? Awal pas duluan, mana pas tadi cuci tangan dulu, tahan pakai mesin. Oke, kunci, silakan dibuka mic-nya. Mungkin Anda tidak tahu kalau Anda sedang termute. Dibuka mute-nya lagi supaya suara Anda bisa kita dengarkan. Halo, kunci. Kenapa kalian di sini menjadi berhala? Apa tujuan kalian naik ke atas memeripon? Yang muslim stop permintaan naik dulu. Kita satu-satu dulu ya. Yang muslim, yang non muslim kita layani ya. Yang muslim tidak usah naik ke atas. Saya batalkan permintaan kalian biar nggak terlalu rame di atas ini. Repot kita jadinya. Saiful Anwar saya tolak ya. Zitia Andita saya tolak. Saya makin baru nih di sini Siap. Lanjut. Di sini udah lewat. Zitia Antika saya hentikan ini. PAP saya naikin ya, saya tidak tahu Islam atau Kristen. Ibu Haja jangan minta penaikan lagi, saya sudah tolak. Rizky Nanda saya tolak. Rudi Rudin coba saya naikin, saya mau tahu Islam atau Kristen dulu. Dia terlalu banyak yang antri di bawah, kami para moderator juga kebingungan ya. Biarkan non muslim yang naik, jangan ini. Kalau seandainya nggak sengaja, Anna Joy saya naikkan ke atas. Titik ya turun dulu ya. Oke, Banji GS muslim non muslim. Bang GS muslim atau non muslim? Oke, Anna Joy muslim atau non muslim? Anna Joy, Nabila saya tolak, Pemuda Hijrah saya tolak, Titik ya saya tolak ya. Tolong nggak usah minta lagi kalau kalian adalah muslim. Jangan repotkan kami para moderator, turun naik gitu ya. Laju ini saya turunkan. Rahmat Telfas, coba Muhammad saya ini kan nggak perlu minta naik kalau muslim. Halo Rahma, muslim atau non muslim? Rahma muslim atau non muslim? Aldi Tahir tidak saya naikkan ya. Muhammad, halo halo Andrian muslim atau non muslim? Halo, ini non muslim. Oke, silakan Anda boleh bertanya atau menyatakan, silakan. Yesi Novita nggak usah minta lagi ya, tapi ya biasa kan brother. Ya, terima kasih dulu atas permintaan saya sudah dinaikkan saya ya. Oke. Ya, begini Kak, begini Bu atau apalah namanya, ya kan? Dari saya ini dari non muslim dan saya berbicara ini bukan masalah dalil atau tentang agama ya kan, tapi aku salut saja kenapa saya berbicara begini. Saya berbicara begini kenapa saya ini tiap saja saya berbuka ini laptop
yang saya dapatkan hanya perdebatan tentang agama dan tentang agama, ya. Dan yang paling serunya, ya, dan yang paling serunya lagi, tidak saling memberikan kesempatan satu sama lain tentang perdebatan untuk agama ini. Contohnya seperti siapa yang tidak kami beri kesempatan di sini bicara? Saya tidak menunjukkan. Berarti Anda memfitnah, brother. Di sini kami tidak izinkan fitnah. Berikan contoh. Itu fitnah, brother. Fakta itu ada realitasnya. Buktikan siapa. Siapa seseorangnya? Anda kalau bicara di sini jangan memfitnah. Kami sudah bilang ini Komal edukasi, bukan tempat memfitnah. Ajang fitnah jangan di sini. Tunjukkan bukti siapa manusia yang tidak kami kasih kesempatan bicara di sini. Ini Harfor Muslim atau non Muslim? Sudah 4 kali saya turunkan. Muslim atau non Muslim? Muslim, tapi izinkan saya 1 menit bicara, Bun. Tidak saya izinkan. Saya sudah bilang dari tadi. Di sini biarkan non Islam yang bertanya karena ini tempat diskusi lintas agama. Ya, ini bukan majelis taklim. Yang Muslim, Bang Zuma, Bang Handi, Pak Desugi itu apologet. Sudah ada perwakilan dari Islam menjawab setiap pertanyaan Kristen. Tidak lagi perlu umat Islam naik ke sini kecuali kalian ingin mengatakan lebih baik daripada kami, buka Komal, ajak orang ke sana. Ya tolonglah, masa saya harus berkali-kali bilang ini kan tempat diskusi lintas agama. Adrian, buktikan siapa yang tidak diberikan kesempatan bicara dari kalangan non-Islam di Komal ini. Sebutkan nama. Suruh dia ke atas lagi biar bicara. Yang Muslim memang saya sudah bilang aturan di Komal ini yang Muslim tidak perlu naik. Karena di sini tempat non-Muslim bertanya dan belajar. Kalau tidak butuh pembelajaran, jangan naik. Kalau mau curhat, cari rumah Mama Dede. Assalamualaikum Bang Zuma. Ya, waalaikumsalam Bang. Master Muslim Kristen. Iya, saya Muslim. Saya ingin menyapa aja Bang. Iya, makasih Bang. Silakan disapa cepat Bang. Biar nggak lama-lama. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi, Sholat, Bang Handi semuanya. Lanjut. Sampaikan aja Bang. Didengarkan. Ya, hanya ingin mengucap salam aja Bang. Lepas Ya itu udah. turun saya. Siap, makasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Ya. Bang. Oh ya maaf lah Bang, kesangka di sini. Aku agama Islam, ya aku izin turun lah Bang, izin turun. Yang Muslim sabar dulu, kalian. Ya, kan saya sudah bilang di sini sudah ada Bang Zuma. Kalau mau nyapa-nyapa, ini sudah ada Kristen di atas sini. Biarkan mereka bicara dan belajar tentang agama dulu. Kalian naik ke sini, kondisinya kita sudah buka Komal diskusi, kecuali pas nyapa-nyapa, nggak ada teman-teman Kristen. Kenapa sih sulit untuk mendengarkan? Kan ada Bang Zuma, ada Bang Handi, ada Pak Desugi, ada saya di sini. Terus mau ngapain? Antum di sini mau ngapain? Ya. Nah, yang Muslim kalau kalian memang memiliki ilmu, wawasannya luas, buka Komal sendiri. Sebarkan apa yang kalian ingin sampaikan. Karena Komal ini untuk dialektika lintas iman, diskusi lintas agama. Ya, silakan Andrian, tunjukkan bukti-bukti siapa orang Kristen yang tidak kami beri tempat bicara di sini. Naikkan mereka biar kami kasih tempat bicara, biar kami perbaiki. Silakan Andrian, kalau tidak ada jangan memfitnah. Ya Bang Yair, Kristen atau Muslim Bang? Katolik. Wah mantap, lanjut. Gitu dong, supaya terjadi dialog. Trending Kristen juga Kristen. Lanjut, 3 orang Kristen. Boleh bertanya, Umi? Silakan, brother. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Saya tidak bisa jawab, nanti banyak yang akan menjawab. Ada Pak Desugi, ada Bang Handi, ada Bang Zuma. Silakan. Apakah boleh seorang Islam mengucapkan selamat Natal kepada agama Katolik atau Kristen?
Oke, mantap pertanyaan ini. Ini sudah menjadi polemik tahun ke tahun kalau pas Natal ya. Saya mengikuti jumhur ulama, saya mengikuti ulama yang mengharamkan. Karena bagi kami umat Islam itu tidak boleh berdusta terang-terangan dan sengaja hanya untuk menyenangkan orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah. Dan lagi pula tidak ada substansi atau tidak ada keurgensian kami untuk mengucapkan selamat Natal. Sedangkan mengucapkan selamat Natal artinya adalah menyatakan ada Tuhan yang dilahirkan. Sementara kami menafikan Tuhan dilahirkan. Jangankan Tuhan dilahirkan, ada Tuhan selain Allah saja kami nafikan, apalagi Tuhan dilahirkan. Dengan mengatakan selamat Natal, kami membenarkan ada Tuhan yang dilahirkan. Maka itu bentuk kesyirikan. Maka dosa yang tidak diampuni oleh Allah salah satunya adalah syirik. Nah, kenapa begitu? Bagi kami iman itu artinya ikrar di lisan, tasdik bi qalbu, amala bil arkan. Kami ucapkan dengan lisan. Kalau kami berbicara tapi tidak sesuai dengan hati nurani, munafik. Saya ucapkan selamat Natal tapi saya tidak percaya dengan Natal, munafik. Maka kalau kami ucapkan dengan lisan itu berbahaya bagi akidah kami. Kenapa? Cukup dengan kalimat syahadat saja orang bisa berpindah keyakinan. Cukup dengan kalimat talak saja orang bisa bercerai suami istri. Maka bagi kami penting sekali ucapan-ucapan ini harus benar keluarnya. Itu ajaran agama Islam. Jadi saya mengikuti jumhur ulama yang mengatakan haram mengucapkan selamat Natal kecuali ada urgensinya. Contoh saya presiden misalkannya untuk menghargai umat beragama lain supaya tidak terjadi framingan buruk kepada presiden. Bisa jadi mungkin itu dibolehkan. Urgensinya ada. Bahkan makan babi aja kalau ada urgensinya boleh. Yang mutlak haram saja. Tapi masalahnya tidak ada kepentingan bagi kami dan urgensi untuk mengucapkan selamat Natal. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ada yang menambahkan. Terima kasih Umi. Tapi mohon maaf ya. Saya dari keluarga adik saya itu Islam, dia masuk Islam. Karena dia mengikuti, adik saya perempuan, karena dia mengikuti suaminya. Suaminya Islam, akhirnya dia dari Katolik pindah ke Islam. Nah, sedangkan di hari Natal, tanggal 25 Desember, seorang anak mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat Natal aja kepada bapak sama ibu. Kalau tidak mengucapkan Natal kan rasanya gimana? Sebentar. Saya selesaikan dulu ya Umi ya. Silakan. Sedangkan dari kami itu tidak pernah mohon maaf ya, waktu maghrib bahkan kami setiap hari mendengarkan azan dengan toa. Saya tidak mempermasalahkan, kami tidak mempermasalahkan. Tetapi kenapa adik saya mengucapkan selamat Natal kepada orang tuanya hanya setahun sekali saja? Kenapa tidak? Iya, saya paham. Boleh saya jawab langsung nggak? Saya sudah tahu poinnya. Boleh saya jawab langsung? Andrian turun aja ya kalau tidak ada bermanfaat di Komal ini ya. Ya mohon maaf ya Umi ya, saya di sini tidak akan membedakan bermacam-macam. Saya hanya ingin belajar. Saya ingin bertoleransi. Ya langsung Bang, gini Bang, curhat dengan bertanya itu beda. Anda saya dengarkan bertanya plus curhat. Saya membedakan kedua hal itu. Anda kan bertanya, kenapa umat Islam dilarang mengucapkan selamat Natal? Saya pikir jawaban saya sudah cukup komplit. Bahkan dalilnya pun sudah ada. Kalau Anda mau ijma para ulama nanti saya tunjukkan. Nah, sekarang saya keluar dari konteks keagamaan. Saya tanya kepada Anda Bang YR, kalau adik Anda tidak mengucapkan selamat Natal, apakah Natal berhenti? Maaf, saya silent. Tidak. Oke, buka saja. Kita TikTok aja. Seandainya adik Anda tidak mengucapkan selamat Natal, apakah itu menciderai hari Natal yang kalian jalankan, berubah menjadi duka? Ibu Anda menjadi tidak jadi Natal, menangis terseduh-seduh, sakit? Tidak. Bang, kalau tidak ada urgensi, tidak ada mudarat, kenapa harus menuntut orang lain untuk mengikuti sudut pandang kalian? Perkara akidah kami tidak toleransi Bang, karena ini bentuk kepatuhan kami kepada Allah. Kami tidak mau berkhianat kepada Allah kami. Bahkan jangankan dengan perbuatan, dengan lisan pun tidak boleh. Karena itu namanya munafik.
Ketika adik Anda mengucapkan selamat Natal, dia telah munafik. Kenapa? Dia tidak percaya Natal, tapi dia ucapkan selamat kepada kalian. Kata-katanya bisa diganti kok untuk menyenangkan keluarga kalian. Ya, selamat menyembah kepada Tuhan atau apapun lah yang tidak menjadi asbab dia menjadi cedera imannya. Kalau Anda betul-betul orang yang bertoleransi, Anda katakan tadi, justru Anda nggak perlu marah ketika dia nggak mau ucapkan Natal. Tapi ketika kalian menuntut dia harus ucapkan Natal, kalian tersinggung, kalian yang tidak toleransi. Nah, ini dia. Jadi terbalik. Justru kalau memang Anda mengatakan ajaran Kristen toleransi, Anda tidak bermasalah dengan dia yang tidak mengucapkan Natal. Kenapa? Ketika dia tidak ucapkan Natal, Natal kalian tidak berubah. Itu dia. Justru kebalikan. Nah, jadi kita menguji di sini mana yang toleransi, mana yang tidak. Begitu abangku. Ya, kalau Anda mengatakan, oh dalam agama kami mendengar suara azan. Pertanyaan saya, apakah suara azan itu disuruhkan untuk kalian? Kalian disuruh sholat? No. Itu azan untuk umat Islam. Oh, saya terganggu Undi. Sampaikan kepada RT RW kalian, tolong kecilkan toanya. Itu wilayah masing-masing punya kapasitas. Saya tidak tahu sebesar apa speaker yang diadakan di situ. Nggak ada urusannya dengan kami. Itu urusan lingkungan masing-masing. Nah, justru dengan begitu menunjukkan lagi kalian tidak toleransi. Sementara ketika kita Waisak, kita duduk di Bali, kita tidak mengikuti apa orang-orang Bali katakan ketika Waisak. Nggak nonton TV, matikan lampu. Bentuk umat Islam toleransi. Ada umat Islam komplain. Jadi justru komplain ketika umat Islam tak ucapkan Natal bentuk tidak toleransi Anda. Tapi kecuali Anda komplain. Ya mudah-mudahan Anda tidak komplain gitu loh. Karena itu adalah hak berkeyakinan orang lain. Akidah orang lain tidak mau dibohongi. Mereka tidak mau membohongi dirinya. Baik dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan hatinya. Nyepi. Begitu brotherku ya. Silakan ditanggapi. Iya. Terima kasih. Saya sempat gini. Waktu Natal tahun kemarin, saya kan ini posisi saya di luar negeri. Adik saya bilang, saya bilang ke adik saya, kenapa nggak ngucapin selamat Natal? Ya, nanti Mas tahu sendirilah. Gitu. Maaf ya, saya nggak bisa. Gitu. Oh ya udah, saya bilang gitu aja. Tetapi saya di sini nggak mempermasalahkan dia mau mengucapkan atau tidak. Cuma kenapa sampai detik ini saya itu masih, maaf ya Uni ya, saya setiap kadang saya ngikuti di Google atau di YouTube itu bermacam-macam, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Saya itu jadi, kan saya sudah jawab brother. Iya. Perlukah saya ulangi menjawabnya? Artinya jelas. Silakan Pak D. Pak D jawab. Jadi gini Bang ya, kalau Anda menengok di dalam Bible Anda sendiri Bang, jangankan mengucapkan Natal, nerima tamu beda agama saja dilarang di dalam Bible. Anda buka di dalam 2 Yohanes 1, 10-11, bukalah. Apabila ada orang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengajak dia masuk ke dalam rumahmu, dan janganlah kamu mengucapkan salam kepada mereka. Barang siapa mengucapkan salam kepada mereka, maka dia akan memperoleh upah dari perbuatan yang jahat. Nah ini coba Anda pakai ini. Okay. Kalau orang Kristen saja mengucapkan salam, menerima tamu, beda agama dilarang di dalam kitab mereka, mengapa mereka menuntut orang lain harus mengucapkan selamat kepada mereka? Gitu loh Bang, cara pikirnya Bang. Maaf. Saya boleh berbicara nggak di sini? Boleh. Silakan, Anda diizinkan. Saya dari awal sudah menggarisbawahi. Saya keluarga Katolik, bukan Kristen. Jadi kalau Katolik itu menggunakan kitab sucinya itu Injil, bukan Bible. Tolong digarisbawahi antara Kristen. Itu Bang, 2 Yohanes itu kitabmu bukan Bang? Oke, itu perjanjian lama Mas. Itu perjanjian baru. Ngawur. Gini. Kita nggak mau mempermalukan Anda. Itu perjanjian baru Bang. Jangan kau bilang perjanjian lama. Aduh. Kami nggak mau mempermalukan Anda sebenarnya Bang. Lah ini. Lagi pula Injil itu beragama aja nggak ngerti kitabnya, gimana mau dialog ya?
Ya, lagian Injil itu bahasa Al-Quran, Bang. Bible itu bahasa Yunani. Anda itu Kristen, bahasa aslinya bahasa Yunani, Bangku. Izin, Bang Firman ini Kristen atau Muslim, Bang Firman? Saya di sini memang kurang begitu memahami tentang agama. Jadi kita kan kasih informasi ya, Bang. Kita kasih ilmu, Pak D ngasih ilmu. Masukan, ada info. Kita saling sharing lah. Selebihnya itu saya sama sekali tidak ada maksud untuk gimana ya. Tapi setidaknya saya mengetahui. Terima kasih, saya sudah boleh berkunjung di room ini, boleh naik. Ya, mohon maaf kalau apa yang disampaikan Pak Disugi tadi itu sedikit membuat Anda kaget dan shock. Karena gini Bang, kami pembaca Bible. Pak D ini namanya Bible berjalan. Saya juga mengkaji Bible Anda. Jadi, kenapa kami begitu? Karena kami tidak mau dibodoh-bodohi. Kami tidak mau disimpangkan dan disesatkan. Jadi kalau Anda bertanya terkait agama Islam, izinkan kami menjawab. Masalahnya kami juga menguasai isi kitab suci Anda. Jadi kalau kita bicara agama, gunakan parameter kitab suci, bukan gunakan perasaan, karena kebenaran tidak mengenal perasaan, nak bangku. Oke. Terima kasih Uni, host dan para semuanya. Sudah paham tapi maksudnya kenapa kami umat Islam adik Anda tidak boleh mengucapkannya. Justru Anda, toleransi itu artinya ini, sedikit saya kasih sedikit lagi. Sebelum Anda mungkin turun supaya Anda lebih mantap, supaya membiarkan adik Anda dengan keputusannya. Toleransi itu dari kata tolerir. Tolerir itu artinya membiarkan. Membiarkan, nah ini beda nih, tolong jangan samakan nih. Saya tidak mencintai Anda bukan berarti saya membenci Anda. Paham nggak? Paham ya? Tidak mencintai orang Kristen bukan berarti membenci orang Kristen. Kalau ditanya kami menghargai kalian nggak? Saya nggak perlu menghargai kalian, tapi saya membiarkan kalian. Tidak menghargai kalian bukan berarti membenci kalian. Tolong pahami diksi itu. Artinya kami berada di tengah, di jalan yang lurus. Kami berada di jalan yang lurus, tidak mau disimpangkan ke kanan, tidak mau disimpangkan ke kiri. Kami mau lurus. Lurus itu artinya apa? Kami biarkan kalian dengan dalil apa? Lakum dinukum waliyadin. Kami sampaikan ajaran kami dengan dalilnya apa? Batasannya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kami jalankan keyakinan kami tanpa mau mencampuri bagaimana cara kalian beribadat. Kami tidak perlu ikut. Ketika kami tidak mencintai kalian, bukan berarti kami membenci. Masa semua orang harus menghargai kalian? Maka semua orang harus mencintai kalian? Itu kalian yang namanya tidak. Masa dipaksa? Kamu harus menghargai Natal saya loh. Kamu harus ucapkan Natal. Nggak bisa dong. Oh berarti kami yang dipaksa. Begitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan Trendy dan Firman. Ada Bang Zuma sudah berada di sini. Buat teman-teman yang mau menyapa Bang Zuma pun percuma. Bang Zuma menjauh dari perangkat ya. Jadi kalau ada yang keberatan dengan saya yang mengatakan kenapa Muslim nggak boleh naik, kita punya aturan. Ketika aturan sudah ada di Komal ini, tolong jangan umat Islam sendiri yang melanggar ya. Jadi kalian yang kecewa dengan saya tidak masalah. Saya tidak hadir di sini untuk membuat kalian puas semuanya ya. Karena kami di sini untuk diskusi lintas agama. Oke, Trendy. Silakan, Islam atau non-Islam? Non-Islam. Oke, Anda boleh bertanya, Anda boleh menjelaskan, silakan. Boleh tanya Al-Quran, Rifa? Silakan. Ya, Anda yang jelasin ya, karena ini kan kitab Anda. Tolong dibuka Maryam 83. Maryam 83. Trendy di mute dulu. Trendy di mute dulu. Yang ngomong di Firman atau si Trendy? Yang ngomong tadi siapa? Fandi? Saya Trendy. Oh, kamu Trendy. Di ini dulu, di mute dulu. Jangan sambil buka YouTube, nanti kedengaran suara di dalam. Maryam berapa? 83. Maryam 83. Penulis banget di situ. Ngomong di mute dulu. Fandi, si pejantan diturunkan aja. Yani diturunkan aja, nggak ada guna. Duh. Bentar Pak D, monitor Pak D. Ini laptop aku bermasalah Pak D. Bentar Pak D. Pak D Sugi.
Pak De. Bang Handi, bentar Trendy ya, bentar. Ya, halo nih, halo. Saya bacakan ya. Iya, Pak De, ini punya aku bermasalah. Di situ dikatakan alam taro ana arsalna syaitoni ana arsalna sayatina alal kafirina ta'uzuhum azza. Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh. Silakan Uni. Ya, apa pertanyaannya di situ? Saya mau tanya, kami ini siapa ya? Kami adalah merujuk kepada Allah dan kekuasaannya. Oh, menuju kepada Allah ya. Ini kami mengirim setan-setan gitu ya. Ya, Allah mengutus nabi, mengutus setan kepada mereka-mereka yang fasik. Dalam surah Al-Baqarah ya, Allah tidak akan membuat sesat seseorang kecuali orang itu fasik. Maka orang fasik memang akan diutus setan untuk bersama mereka. Sebagaimana roh dusta diutus oleh Tuhan Bani Israel di dalam mulut para nabinya. Tuhan Bani Israel dan Tuhannya umat Islam sama-sama mengutus setan untuk menyesatkan manusia yang memang kalau di Islam orang-orang fasik, kalau di Kristen justru para nabi yang disesatkan. Oke, kita baca dalilnya. Ya, saya akan bahas tentang diksi ini ya. 1-16 ya. Ya, banyak ayatnya. Oke, kita akan buka dalam ini ya. Pertama kita akan baca dalam surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Inilah Allah. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Tidak ada orang yang disesatkan oleh Allah kecuali orang itu fasik. Siapa mereka yang fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusalla wa yusiduna fil ard. Siapa mereka? Mereka yang membatalkan apa yang telah diberikan persaksian kepada Allah, yang tidak meneguhkan apa yang telah diteguhkan seperti Bani Israel. Ya, Pak D, itu double Pak D. Double, oke. Nah, kalau kita lihat ya dalam surah Al-Baqarah, saya buka sebentar. Saya bukakan ini agak sedikit ya. Handphone gua agak sedikit bermasalah. Ya, dalam surah Al-Baqarah saya tegaskan sekali lagi, inilah Tuhannya umat Islam. Ya, berbanding terbalik dengan Tuhannya umat Kristen yang ada dalam perjanjian lama menyesatkan para nabi tanpa alasan, bahkan dari kecil sudah disesatkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir dan lagi fasik, karena Allah tegaskan. Saya tegaskan, siapa mereka yang difasikkan oleh Allah, yang diizinkan fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan. Siapa dia? Mereka yang ketika Tuhannya Abraham membuat perjanjian kekal, yaitu hukum sunat, dan mereka akhirnya melanggar hukum sunat. Siapa mereka? Kristen. Mereka tidak bersunat. Kemudian mereka yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Siapa mereka? Mereka yang membuat gap-gap di agama Islam. Mereka mengaku Syiah, mengaku Wahabi, Khawarij. Kalau mereka memutus diri mereka dari silaturahim, maka Allah izinkan mereka sesat. Tentu kalau mereka diizinkan sesat, yang diutus menyesatkan adalah iblis. Nah, kemudian mereka siapa lagi? Mereka selanjutnya dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan di bumi bukan hanya perkara kerusakan harfiah, tetapi juga kerusakan akidah. Orang-orang yang sok-sok membahas filsafat, tidak mengerti esensi Al-Quran, lalu menyelewengkan maknanya, orang ini akan menjadi sesat lagi menyesatkan. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengizinkan sesat orang yang fasik karena memilih fasik, tapi Tuhan yang menyelamatkan orang-orang benar. Bukan Tuhan yang mengizinkan nabi-nabi sesat tanpa alasan, bahkan mengizinkan orang sesat sejak dalam kandungan, bahkan memberikan dosa kepada bayi-bayi yang baru lahir tak bersalah dan tak bercacat. Inilah Al-Quran. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat lagi dalam Al-Quran, lanjut dalam surah, nah, dalam surah Al-Lail ayat ke-9 sampai ke-11.
ya, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Siapa mereka ini? Orang yang memilih fasik, orang yang memilih ingkar kepada Allah. Maka Allah, di-mute dulu. Maka Allah mudahkan orang ini untuk membeli nerakanya. Karena memang orang sesat itu membeli neraka dengan mengorbankan dunianya. Dalam surah Al-Lail ayat selanjutnya, Allah juga ilhamkan kepada manusia jalan ketakwaan dan kejahatan. Jadi tinggal kalian pilih, mau pilih sesat, mau pilih baik atau benar. Silakan dipilih. Allah membantu kalian yang menolak Allah supaya menjadi lebih fasik dan berkumpul dengan orang-orang musyrik kafir di neraka jahanam. Itu ya. Kemudian kalau kita lihat dalam surah Asy-Syams ayat ke-91 ayat ke-8, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Untuk kalian yang memilih. Kemudian Al-Balad ayat ke-10, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebaikan dan kejahatan. Silakan kalian pilih. Lalu di sini Allah memiliki alasan untuk membuat orang-orang tersesat jauh lebih tersesat karena kalian yang memilih. Kalau kita lihat dalam 2 Tesalonika pasal kedua nomor 11, sungguh berbanding terbalik. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Justru Tuhan Kristen sendiri yang mendatangkan kesesatan kepada manusia. Lihat, sejak lahir manusia sudah disesatkan dalam Mazmur pasal 58 nomor 3 sampai 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Kalau dalam Al-Quran, orang-orang itu diizinkan sesat, diutus setan kalau dia fasik. Dalam Mazmur, justru orang fasik dari lahir sudah fasik. Ya, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Tuhan sendiri membuat ini. Bagaimana mungkin manusia dalam kandungan bisa memilih mau jadi sesat atau mau jadi fasik atau mau jadi baik? Dalam Islam jelas Allah beri petunjuk, Allah beri jalan untuk kau supaya makin fasik dan sesat. Kau pilih. Makanya Allah katakan, tidaklah Allah sesatkan manusia kecuali orang fasik. Tapi di Kristen fasik itu sudah menjadi keturunan. Dari bayi, dari kandungan. Bahkan Tuhan membiarkan manusia tersesat. Yesaya pasal 63 nomor 17. Ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalanmu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Tuhan sendiri menegarkan hati manusia supaya tidak takut kepada Tuhan. Ada intervensi Tuhan di situ. Manusia yang semacam apa yang disesatkan oleh Tuhan dalam kitab kalian? Lanjut, dalam kitab kalian, ya, bahkan Tuhan menipu dalam Yeskiel pasal 14 ayat 9 versi BM. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Aku akan membuang dia daripada jalanku, umat Israel. Perbandingan terbalik dengan umat Islam, Tuhannya umat Islam, di mana Tuhannya umat Islam mengatakan tidak ada yang dibiarkannya sesat kecuali orang fasik. Itu dia yang berteman dengan setan, yang pemimpinnya adalah setan, yang nabinya adalah setan, dia mengikuti setan, menuhankan setan. Mereka itulah orang fasik. Surah Al-Baqarah ayat 26. Silakan. Oke, kita sapa dulu Bang C. Gus Gue Darwis, Bang C. Gue Darwis, Kristen Muslim. Bang Bingung, Kristen Muslim. Saya non Muslim. Muslim Bang. Bang C. Muslim atau non Muslim? Bang C. Darwis. Bang C. Gue Darwis, Kristen atau Muslim tadi? Muslim. Oke, Muslim. lanjut. Bang Acang itu di mute dulu Bang Acang. Bunyi burung itu Bang Acang. Atau menghindar dulu dari situ. Tanggapi tadi kata si. Oh berisik kau berisik. Selamat malam host dan Uni Rifa. Yang menanggapi siapa dulu? Trendy. Kalau Fandi yang suara berisik tadi itu dari akun si Trendy. Biarkan dia menjelaskan walaupun berisik. Biarkan karena dia yang ini nanggap. Iya, karena Anda berisik. Bukan dihalang-halangi, berisik. Saya Rifa, bukan saya. Ya emang sudah, kan ini astagfirullah, ini kan dikasih kesempatan. Oke, ya saya tanggapi ya. Nah, tadi kau bilang Allah itu memberi kebebasan ya, memilih. Nah, rupanya kita membaca surat 6 ayat 25, Rifa. Di situ Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Oh ya iyalah. Ya. Kok ada pilihan?
pilihan. Kok kau yang menyimpulkan tidak ada pilihan? Kan Allah sudah katakan, Allah memberikan dua jalan. Maka yang dikehendaki Allah siapa? Bagi yang fasik, telingamu kemasukan monyet ya. Nah, ulangnya ayatnya ya. Jadi tolong jangan pelintir Al-Quran kami. Ya, kalau kau bisa kutunjukkan Tuhanmu penipu. Ya, bukan membalas tipu, tapi Tuhanmu penipu. Aku bisa kasih ayatnya, tapi nanti aku balas dulu. Kau kalau mau melintir ayat kami, salah kau di hadapan kami ya, karena kami bukan orang yang nggak belajar kayak kau ya. Sudah ku bilang dari tadi ya, Allah itu memiliki kehendak. Bagaimana mungkin kau bilang dia Tuhan sementara dia tidak memiliki kehendak? Jadi menurutmu itu Adam itu salah karena kehendaknya sendiri, bukan karena kehendak Tuhanmu? Coba aku tanya kau. Jawab. Adam itu tersesat, menyimpang karena kehendaknya sendiri, bukan karena kehendak Tuhanmu? Ya kalau Adam ya kehendak sendiri lah, digoda sama. Berarti ada kehendak. Oke, berarti Tuhanmu berkehendak nggak kalau Adam itu tersesat? Tidak lah. Berarti Tuhanmu gagal. Ketika Tuhanmu tidak, oke, dengarkan aku, bukan stop. Aku buktikan. Sebentar, aku buktikan dulu Tuhanmu gagal. Nanti kau, bukan ketakutan, kau sudah blunder. Kau bilang Tuhanmu tidak, ya nanti kau jelaskan. Kau bilang Tuhanku tidak berkehendak Adam gagal. Oke, tapi ternyata Adam gagal. Tuhan kau berarti Tuhan yang tidak berdaya. Tuhan yang tidak menghendaki sesuatu, tapi kehendak itu tidak bisa dia juantahkan. Kayak gini kau mau berdoa kepada Tuhan yang kehendaknya sendiri tidak mampu dia inginkan, dia juantahkan, dia lakukan. Ngeri Tuhan kau ini. Berarti Tuhan kau itu adalah Tuhan yang tidak mampu mewujudkan segala kehendaknya. Kayak mana orang mau berdoa kepada Tuhan semacam ini? Tuhan yang ketika aku tak berkehendak Adam jahat, tapi ternyata Adam jadi jahat. Tuhan macam apa ini? Tuhan yang tidak mampu memenuhi kehendaknya. Tuhan gagal ini. Kalau Tuhan kami adalah Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini karena dia adalah Tuhan. Itu esensi Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan, aku nggak mau loh si Adam itu salah, tapi dia salah. Nggak tahu lah aku. Tuhan macam apa ini? Tuhan nggak ingin anaknya aku, mama ya. Aku nggak pengen anakku jatuh. Bisa aku buat anakku nggak jatuh. Ku bikinlah pagar, ku halang-halangi dia jatuh, ku upayakan supaya dia nggak jatuh. Tuhan kau, aku nggak mau si Adam itu mati masuk neraka loh. Tapi justru dibuatnya lah pohon pengetahuan baik dan buruk, diciptakannya ular yang cerdik, akhirnya dilarangnya pula Adam. Tahu-tahu Adam salah, dia nggak bertanggung jawab. Tahu-tahu di abad pertama dia mati bunuh diri bertanggung jawab atas dosa Adam. Ini aku bilang mohon maaf nih, ini Tuhan atau mak-mak labil? Ini Tuhan macam ini yang kau imani, yang kau tawarkan kepada kami nih. Mohon maaf lah ya, nggak usah aku bertuhan kalau ada kayak gini Tuhan. Dia berkehendak, tapi nggak mampu mengikuti kehendaknya. Pulang kampung lah dia ya. Mending aku jadi sendiri aja, nggak perlu banyak Tuhan aku. Ada musik siapa ya? Nih ada musik nggak tahu nih. Marlon nih, ada Marlon musik nih. Kecil. Nah, boleh ketanggapi. Lanjut kau tanggapi. Oke ya. Ya Marlon Kristen atau Muslim Bang Marlon? Buka mute-nya dulu Bang. Habis itu ditutup lagi. Bang Marlon Kristen atau Muslim? Bang Marlon. Dibuka mute-nya Bang. Ya udah lanjut. Oke ya, sekali lagi ya, di surat 6 ayat 125 ya, di sana jelas tertulis bahwa Allah ya menyesatkan siapa yang dikehendaki. Itu masalah kau akui, tidak akui, itu urusanmu Rifa ya. Sejak kapan gitu. Kami pernah membantah Al-Quran kami kayak kalian? Ini panasan, bosan ngomong satu kalimat kok panasan. Soalnya kalau kau ngomong belum terus. Kemana-mana saya udah diem aja. Ya diem dulu gantian, jangan kepanasan. Ya kau udah salah, masa aku biarkan kau salah? Kalau ke diskusi itu kayak aku gini. Oke, ini kau baca. Ini kayak gini nih. Kalau nunjuk tuh kayak gini. Kok takut sama kau? Pendeta kau 10 orang ke sini nggak takut aku. Jangankan pendeta kau. Yesus turun ke sini ku debat dia. Nggak ngerti dia sebab akibat. Nggak ngerti dia Pak De. Udah dibilang. Aku udah bilang tadi. Itu dibiarkan. Tahu semua hadapin saya sini. Ayo sini. Yang ketiga apa kau trendy ada? Kayaknya ada sesuatu. Ini kau baca ini.
Kau baca ini ya. Awal kok hanya satu dari 73 golongan. Ya udah, suka kau lah, suka kau. Kau baca apalah kau ini. Yeskiel pasal 14 nomor 9 kau baca ini. Jika seorang nabi ditipu sehingga mengatakan sesuatu yang tidak benar, aku Tuhan yang telah menipu dia. Nih, aku akan membuang dia daripada umatku. Nggak bisa kalian lagi manusia memilih. Nah, bahkan dah aku bilang, kalau Tuhan yang membiarkan manusia sesat sejak lahir, itu adalah doktrin kalian Kristen. Kalian yang percaya manusia sudah berdosa dari lahir. Nah, dalam kitab Mazmur bahkan dikatakan, ya ini ayatnya jelas ini dalam kitab Mazmur, dari lahir orang fasik telah fasik. Aku udah jawab tadi. Justru di situ Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Dalilnya apa lagi? Bahwa kami bebas memilih. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya. Bahkan aku tambahkan lagi dalilnya. Tidaklah Allah menyesatkan satu orang kalau orang itu, kecuali orang itu fasik. Kau lagi framing agamaku. Nggak bisa lah aku biarkan kau memframing. Ya kecuali kau punya tulisan dari ulama yang mengatakan Tuhan ini suka-sukanya aja kayak Tuhanmu. Kalau Tuhanmu betul, banyak yang terpanggil, sedikit yang kupilih. Udahlah, banyak yang dipanggilnya, sedikit yang dipilihnya. Suka-sukanya aja. Yang disesatkan sama dia, ditipu sama dia. Kau samakan Tuhan kami dengan Tuhanmu. Kalau Tuhannya umat Islam, itu ada sebab akibat. Sudah dikatakan, Allah tidak akan menyesatkan kecuali orang fasik. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat ke-26 sampai 27. Nggak paham kau kan? Dada aja. Sudah tanggapi. Kalau kau masih mau ngomong dulu lah. Kapan giliran kita nih? Ini katanya dia mau debat Yesus nih. Gimana nih? Kapan giliran kita nih? Siapa lagi yang mau bicara? Diam ke dulu, Trendy. Bingung. Kau mau bahas yang mana? Tema apa yang kau mau bahas? Ya sudahlah ya. Emang ini mah grup sampah. Saya nggak boleh menanggapi namanya. Udah saya turun ya, maaf ya. Kau dengan kawan Kristen kau aja saling bertengkar. Semua kayaknya. Kau lah yang goblok. Kawan kau aja nggak, kalian aja berdua kemasukan Roh Kudus berdua. Kayak gitulah kalau kemasukan Roh Kudus ya. Berdua aja kalian sama Kristen. Saya tanggepin kok. Ya kau dengan kawan kau aja berantem berkelamin kalian berdua. Kalianlah berdua sweet dulu. Mana yang mau menghadapi aku? Berdua kalian sweet dulu. Atau berdua kalian maju dua-duanya? Halo, malam Rifa, malam. Apa? Tadi saya anggap kamu guyon ya. Kamu bilang mau nantang Yesus debat ya. Saya anggap aja. Jangankan kau, aku bilang Yesus turun ke sini akan kutanya sama dia. Betul nggak dia mengaku sebagai Tuhan? Enggak. Aku anggap guyon, serius aku. Enggak, sekarang itu bukan candaan. Itu serius. Iya, kan kalian yang bilang. Iya, aku tantang Tuhan kalian membuktikan ketuhanannya. Sarah dimi dulu, dengar ya. Berkali-kali umat Kristen menyatakan Tuhannya sering turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik. Murtadin jumpa Yesus di Ka'bah. Murtadin digendong Yesus ke toilet. Murtadin ketemu Yesus pakai kolor kaki kotor. Kutantang Tuhan kalian. Suruh dia ke sini untuk debat sama aku. Buktikan dia Tuhan. Hari ini aku Kristen kalau itu terjadi. Ya itu nanti bisa dianulah ya. Saya mau bertanya di sini. Oke, tadi kan Rifa bilang Tuhannya Islam sama Tuhannya Kristen itu beda. Jelas. Beda banget memang. Kita beda, Tuhanmu manusia terkutuk di tiang salib. Tuhan kami Allah, Tuhan yang tidak pernah ternistakan. Iya, nggak apa-apa. Lu mau bilang tersalib, lu mau bilang apa? Maksudnya gini Rifa, terkadang saya melihat dari komal-komal kalian, teman-teman api gitu ya, membuat satu kebenaran berdasarkan menyalahkan ajaran orang lain. Itu yang pertama. Dan dengan seperti itu, kenapa kalian ini benar. Masuk kalau nggak curhat, kalau nggak framing? Tahu nggak arti kebenaran itu apa? Oke, sekarang kan apa definisi kebenaran? Rifa, saya di depan saya bicara salah saja saya nggak izinkan. Apa arti kebenaran dulu? Jangan kau banyak cerita dulu. Kau definisikan dulu kebenaran adalah bla 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 bla. Ibu dosen tidak suka. Versi kebenaran adalah kesesuaian data dan fakta. Pintar Bang Andi. Murid ibu dan kami itu beda, beda banget. Karena udah jelas pengajarannya pun beda. Itu tak perlu kau jelaskan di sini. Di sini jangankan aku, bayi baru lahir juga tahu kita beda. Kok itu yang kau ungkap di sini? Ya udah, karena beda. Bagaimana mungkin kau bisa menjelaskan kekristenan? Kok curhat?
Kalian Kristen yang naik ke sini ini, kalau mau curhat nanti kalau aku buka Komal Cek Kodam. Nanti aku cek kodam nanti, jangan sekarang. Aku lagi mengajarkan kalian apa definisi benar, bagaimana cara menentukan yang benar, bagaimana supaya tahu kalau kalian itu salah. Nggak ada di sini baik buruk, tapi benar atau salah. Tadi temanya adalah Tuhan Kristen menyesatkan versus Tuhan Islam menyesatkan. Ternyata setelah kita telusuri dalam kitab kalian, justru lebih ngeri Tuhan kalian. Tuhan umat Islam ada sebab akibatnya. Menyesatkan yang dikehendakinya, ya iyalah dia punya kehendak, namanya juga Tuhan. Memang Tuhan kalian tidak bisa berkehendak dari dirinya sendiri, tapi itu semua adalah kehendak Bapa di surga. Beda Tuhan kita. Tuhan umat Islam berkehendak, tapi kehendak Tuhan Islam sudah Tuhan Islam katakan. Allah Azza wa Jalla katakan, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah dirinya. Bahkan tidaklah Allah menyesatkan seseorang itu kecuali orang fasik. Tapi Tuhan kalian dari dalam kandungan manusia sudah fasik. Dari kalian berdosa secara doktrin bayi-bayi sudah berdosa. Andai ada bayi meningsoy di awal-awal lahirnya, baru dia mamanya Hindu, bapaknya Buddha, meningsoy gara-gara kepatok ular anaknya, masuk neraka. Kenapa? Belum ditebus darah Yesus, karena seluruh manusia sudah berdosa. Upah dosa adalah maut. Ini beda agama kita. Terima kenyataan. Kalau mau membantah, bantah pakai data. Oke, saya sapa dulu Bang Las sama Roni. Kristen atau Muslim abang berdua ini? Bang Roni, Bang Delas, Kristen atau Muslim? Islam Bang. Wah mantap Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video ini kita dapat pengajaran dan pengetahuan. Sampai ketemu lagi dan nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.